kelihatan semua tadi. Diulangi Pak Betul. Pak Soleh, alhamdulillah kabarnya baik. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Hari ini kegiatan kucing Pak ini ya. Baik. Ya. Kemarin kan sudah kita harus observasi, sudah sampaikan pasien bahwa ada observasi. Kemarin observasi sudah sekarang observasi. Bisa Pak yang siap jadi ya? Insya Allah siap. Baik Pak, untuk obrolan kali ini kira-kira dari obrolan hari ini apa yang ingin Pak Zen inginkan atau harapkan itu apa? Dari obrolan kali ini yang ingin Pak Zen harapkan dan selama ini masih Pak Zen. Terima kasih. Obrolan ini apa? Baik, terima kasih Pak Soleh. Jadi kami sebagai ini kebetulan saya itu di guru kelas tinggi untuk kegiatan pembelajaran, kegiatan strategik yang perlu kami tingkatkan agar strategik itu sesuai dengan harapan, sesuai dengan tujuan pendidikan. Tentang proses pembelajaran atau strategi pembelajaran itu memang kurang maksimal strategi pembelajaran. Kemudian minat dari anak-anak juga kurang maksimal, metode juga kurang maksimal. Jadi nanti kalau kami harapkan berbagai strategi pembelajaran, kemudian minat bagaimana anak-anak itu loh, cara minatnya pembelajaran itu lebih semangat seperti itu, bagaimana caranya, kan ada model, ada strateginya agar tidak bosan anak-anak seperti itu. Nanti kami yang harapkan seperti itu. Jadi intinya minat pembelajaran anak-anak itu agar semangat dapat cara. Jadi Pak Zen menjadi kan isinya adalah untuk meningkatkan semangat belajar anak-anak. Semangat belajar Dengan mencari strategi apa yang daripada mereka ingin seperti itu. Ini Pak Yen, setelah Pak Yen apa yang Pak Yen harapkan di sini, karena Pak Yen sudah dalam proses belajar mengajar yang Pak Yen harapkan di kelas itu kan berarti kurang meningkatkan minat dan antusias siswa dalam belajar. Ini Pak Yen, untuk selama ini yang Pak Yen lakukan di kelas itu strategi dan cara pembelajaran itu gimana? Untuk memang kelas tinggi itu sekarang kan kemarin untuk semester 2 sekarang ada ujian. Biasanya kelas tinggi juga kami melakukan hanya model pembelajaran yang fokus pada strategi. Itu jarang bermain peran. Jadi anak-anak itu karena siswa besar, kami beri tugas, kemudian kita kerjakan bersama, terus kita bahas bersama, ya secara kolaborasi dengan anak-anak. Atau temanya yang matematika, karena akhir tahun ini kan kami terus mapel, ya, fokuskan dengan pelajaran mapel, bukan tema seperti itu. Karena ujiannya kemarin juga mapel, jadi kami fokuskan ke mapel. Untuk sebelumnya juga kami menggunakan tema, anak-anak pernah juga saya ajak ke lapangan, misalnya ke lingkungan sekitar, ke belakang, ke sawah, itu juga. Sebenarnya anak-anak itu suka asik Pak, seneng kalau memang belajarnya itu di luar, suka di luar. Namun memang kendala dengan waktu itu kami juga kadang itu tidak fokus pembelajaran ke anak saja, karena juga administrator harus terselesaikan. Seperti itu Pak kendalanya. Jadi kami kalau ada waktu luang ya tetap kami ajak anak-anak supaya semangat belajar, biasanya jalan-jalan di luar itu memang suka. Jadi untuk sementara pembelajaran pasien itu fokus di mapel ya? Fokus di mapel, akhir
karena akhir tahun ini akan ada untuk menghadapi ujian itu. dan kemudian yang satu lagi adalah gini Pak ya, mungkin ada strategi lain Pak ya, atau jangan kalau tidak fokus di kepala atau mungkin ini Pak ya, mungkin ada apa, metode atau trik atau gini Pak ya, sebelum anak belajar itu supaya lebih meningkat itu harus diapakan dulu. Ya, biasanya anak-anak itu ada semangat belajar pagi hari itu ya bijak menyanyi, kemudian Speaking ya speaking, anak-anak ditanya cerita tentang pengalaman di rumah, pengalaman belajar di rumah, bagaimana kesulitannya, nanti anak-anak akan menggali atau anak-anak itu pengetahuannya akan keluar ketika ditanya kemarin belajar di rumah itu bagaimana kendalanya, diselesaikan tugas-tugas rumah, maka anak akan bicara seperti itu. Jadi banyak menggali. Iya, menggali anak-anak agar kendala-kendala yang dialami apa silakan langsung diselesaikan kita bersama. Misalnya anak-anak, Pak, saya kemarin tuh kesulitan mengerjakan bagian ini, kemudian materi ini. Jadi kan langsung kita gali bersama, kita ajak diskusi bersama. Untuk yang anak-anak itu aktif juga berpikir tentang proses pembelajaran. Terus ini Pak ya, indikator keberhasilan dari strategi Pak Yasin itu apa? Indikatornya kan ada. Jadi ada kita ini sudah inginnya seperti itu. Terus untuk melihat indikator anak mungkin ada toh rubrik penilaian atau mungkin dari keterampilan anak atau dari indikatornya apa Pak? Dari keberhasilan yang mungkin Pak Yasin sampai itu. Dari keberhasilan anak-anak pembelajaran yang kita tuangkan di indikator itu, misalnya anak ini sudah tuntas dalam materi bangun ruang, itu kalau matematika. Kalau yang belum tuntas ya kita diskusi lagi kesulitannya diletak di mana. Tapi yang namanya anak itu memang berbeda-beda, jadi memang kemampuannya kan beda-beda. Bahkan kalau apalagi kalau matematika itu ada, jadi satu kelas itu yang mahir matematika bisa dihitung 2 atau 3 saja. Karena anak-anak pelajaran itu memang ya kurang strategi tadi. Dari bawah juga mulai dari kelas rendah kan kalau anak-anak sudah nggak hafal perkalian itu kelas tinggi kan kesulitan. Nanti mengulang lagi di perkalian di kelas tinggi itu pasti anak bosen. Kalau dia sudah muncul bosen itu akhirnya semangatnya belajar kurang. Sehingga belajar itu memang tidak harus, kalau menurut saya ya, keberhasilan tidak harus dicapai dilihat dari angka itu. Angka misalnya kalau matematika ya, tapi anak-anak itu keberhasilannya misalnya mengikuti pelajaran dengan antusias atau semangat, kemudian sopan santun, itu sudah saya anggap anak itu baik. Indikatornya itu Pak ya? Iya. Tidak harus anak dari sama bakat menanam itu ya? Bisa, tidak harus anak menyelesaikan tugas ini dengan benar, apalagi hitung-hitungan, itu enggak. Ini Pak ya, terus dari strategi Pak Yen, terus kemudian indikator yang terlihat capaian nanti tadi ya. Iya. Terus keterlibatan yang terlibat dalam rencana Pak Yen itu siapa saja kira-kira? Kalau di satuan pendidikan. Kalau keterlibatan dalam, terutama ketercapaian dalam perilaku tadi, pastinya semua tenaga di lingkungan satuan pendidikan. Karena setiap, tidak hanya di dalam kelas, di luar kelas pun harus perilaku itu harus tercerminkan. Jadi sebelum masuk misalnya ada baris bersama, kemudian bersih-bersih, itu kan semua terlibat harus. Tenaga pendidikan yang ada di lingkungan harus terlibat. Itu sudah membentuk perilaku anak. Tapi kalau nanti sudah di dalam kelas itu nanti fokus pada gurunya, yang gurunya harus membentuk karakter perilaku anak-anak tersebut.
Jadi intinya yang terlihat semua satuan tenaga harus meskipun di luar kelas untuk mencerminkan perilaku atau karakter anak itu juga harus ikut mengikuti. Berarti yang ingin Pak Jan libatkan adalah semua stakeholder yang ada di Iya, sekolah tersebut, ya. semua. Kemudian mungkin ada yang lain yang mungkin bisa untuk Pak Jan libatkan tidak hanya di luar di dalam kelas dulu ya. Artinya tidak di dalam satuan pendidikan. tidak ini. satuan Ini pendidikan. ada yang ini paling pasti ada Pak. Pasti ada. Coba diingat-ingat. Pertama jelas puskesmas dari pihak kesehatan itu 1 bulan sekali itu ada giat kesehatan, itu biasanya ngecek anak-anak atau cek kesehatan anak-anak itu kan termasuk salah satu giat pembelajaran. Kemudian salah satu lagi adalah dari tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat itu biasa di sini itu pernah dari guru ngaji, guru ustadzah gitu. Juga untuk melibatkan pembelajaran di dalam lingkungan sekolah seperti itu. Ya, kolaborasi Ada gongnya kayak ini belum saya tangkap. Iya. Gong kolaborasi yang mungkin mendukung rencana Pak ini ada, tapi belum muncul di Pak ini. Siapa lagi? Selain Selain dari Puskesmas, Puskesmas, tokoh masyarakat, semua stakeholder di sekolah ini ada satu mungkin yang belum digali. kira-kira dari wali murid lah ya, bisa juga wali murid itu sudah sangat sering untuk membantu atau ikut terlibat di kegiatan sekolah. Itu Pak yang dilibatkan adalah seluruh stakeholder yang ada di sekolah, kemudian itu Pak yang wali murid, khususnya wali murid yang Pak Jen pegang itu ya. Jadi ada keterlibatan untuk meningkatkan pembelajaran di situ. Ini Pak ya, terus kayaknya sudah saya amati Pak ya sudah punya rencana yang bagus Pak ya. Rencana dan Pak ya sudah oke, sudah matang, tinggal apa ya, tinggal action ya. Pak ya harus segera action di sini. Kira-kira kapan waktu yang Pak Jen ingin lakukan untuk mengerjakan rencana Pak ini? Kalau rencana itu mestinya sudah terlaksana Pak. Sudah terlaksana. Jadi cuma kurang lebih giat lagi gitu. Maksimal Ya, kurang maksimal. Jadi tetap dalam waktu dekat ini nanti juga kami akan melaksanakan kegiatan yang meningkatkan kapasitas anak-anak, meningkatkan semangat pembelajaran. Di antaranya tadi strategi pembelajaran, kemudian melibatkan dengan stakeholder dari pihak luar, orang tua maupun tokoh masyarakat. Nanti kami ajak rebukan di sekolah untuk caranya untuk meningkatkan semangat belajar anak-anak ini. Kira-kira kapan Pak ya kita bisa tentukan apakah minggu ini atau bulan depan? Kalau saya cepat gitu ya Minggu ini minggu ini Pak ya. Dan Pak ya passionnya untuk mengumpulkan stek tadi ya, ini. minggu ini ya. Lagi Pak ya. Kemudian yang selanjutnya adalah berarti dengan apa? Dengan melibatkan orang tua itu diundang ke sekolah, Iya. jadi tidak Ngomong bersama, bicara bersama bagaimana anak-anak kita itu agar semangat tumbuh belajarnya itu terus meningkat. Jadi di rumah dibimbing juga, di sekolah dibimbing dengan bapak ibu guru agar anak-anak itu semangat belajar. supaya cepat realisasi mudah-mudahan rencana vaksin ini segera dikeluarkan anak sehingga indikator-indikator yang ingin vaksin capai itu bisa diharapkan.
kerennya ini ya metode kalian kan tetap nanti bahwa metodenya hanya sebatas itu Pak. Mungkin ada metode-metode lain Pak yang lebih untuk meningkatkan Metode pembelajaran, Pak. iya betul. Jadi sebenarnya itu metode banyak yang ada untuk pembelajaran. Kami sudah beberapa kali sudah menggunakan, cuma itu tidak terasa kadang itu metode apa gitu. Jadi misalnya tadi kan anak-anak saya ajak di luar belajar, kemudian mengamati bunga yang ada di luar. Jadi itu juga sudah termasuk metode pembelajaran. Cuma metode pembelajaran itu yang sendiri masuk pembelajaran apa? Itu metode belajar bersama. Terasa Pak ini bahwa Pak Jen sudah menggunakan metode yang tapi tahu metode ini Jadi untuk matematika ini sementara selama ini metode yang Pak Jen pakai metode apa? Kadang ya metode belajar bersama itu Pak, itu computer learning apa itu. Terus metode alat peraga juga ada yang pernah anak-anak buat alat peraga sendiri, alat peraga murah itu mulai dari IPA maupun matematika. Kira-kira kalian sudah pulang atau belum dari diskusi ini, dari buku ini? Ya, maksudnya nanti bisa dimaksimalkan lagi atau diskusi lagi. Jadi memang diskusi itu tidak hanya 1 kali 2 kali, gitu. Tetap selalu 1 minggu kali kita diskusi untuk bagaimana cara meningkatkan, menumbuhkan semangat anak itu kan perlu. Itu banyak. Jadi nanti saya akan melihat ya tindak lanjut dari rencana kalian tadi ya. Jelas kalian sekarang sebelum percakapan ini dan setelah percakapan ini mungkin ada perasaan juga jawab dengan lain saya lihat mukanya jadi murung, mungkin memikirkan anak juga yang ada yang belum tercapai KKN yang sekarang sudah sedikit lega atau sudah lega atau masih ada ganjalan yang perlu di Ya, diungkapkan ini Pak, silakan. setelah diskusi enggak terkan sebenarnya. Setelah diskusi ini kami sudah sedikit lega Pak. Artinya kita ada pencerahan anak-anak itu bagaimana strateginya nanti kita diskusikan bersama. Jadi setelah kegiatan ini kami juga akan selalu diskusi untuk memberikan semangat pembelajaran anak Ada ya? lebih. Pak ini kalau itu di lain waktu saya akan mengajak Pak Yen untuk diskusi lagi melihat perkembangan yang sudah Pak Yen inginkan tadi ya dengan bicara antara Pak Yen. Tadi Pak Yen ingin strategi Pak Yen supaya anak-anak lebih giat lagi dalam proses pembelajaran, fokus. Tadi karena Pak Yen sementara ini kan fokus di mapel yang Pak Yen hadapi karena mungkin mengejar karena deadline ujian ini semakin dekat. Jadi mungkin saya juga menyadari sendiri karena saya dulu juga pernah menjadi guru kelas tinggi. Nah, kemudian tadi Pak Yen juga kerjasama yang ingin diterlibatkan adalah stakeholder dari sekolah, tentunya dengan kemampuan kepentingan kepala sekolah dan lain-lain ya, dengan wali murid, dengan tokoh masyarakat dan lain-lain. Kemudian ini perlu saya sampaikan aja Pak Yen, rencana aksi Pak Yen ini sesegera akan dilaksanakan dalam minggu ini dengan actionnya adalah memanggil
keterlibatan dari ya, tokoh masyarakat, wali murid, itu tanggung jawab aja sekarang. Tanggung jawab yang sudah Pak Zen rencanakan ini apa? Ada kan tanggung jawabnya? Tanggung jawab maksudnya ya kita harus tanggung jawabnya yang kita harus segera laksanakan untuk strategi pembelajaran kita, meningkatkan semangat belajar anak ini termasuk tanggung jawab. Nanti tidak lanjutnya kami juga akan laksanakan. Ya, ya, prinsip dari kucing ini Pak Yon ya, sebelum dan sudah itu ada perbedaan. Pak Yon lihat kok mungkin khawatir dengan nilai anak-anak kurang baik atau gimana, terus bagaimana cara meningkatkan itu. Nah, sekarang sudah terbongkar yang meningkatkan itu. Saya doakan semoga rencana Pak Yen semuanya sukses, terbaik baik, dan akhirnya harapan menjadi guru yang yang disukai murid, yang dibuat idaman murid ini, karena tadi dapat meningkatkan semangat belajar. Terima kasih atas waktunya. Semoga sukses selalu. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Pak Soleh, bagus sekali, dan Pak Zen. Saya refleksi. Iya. Takut kalau tidak begitu. Enggak. Terima kasih tadi sudah dilaksanakan coaching Tirta. Ya, coaching Tirta itu adalah kegiatan pendampingan kepada, kalau dalam ini ke Koji selaku teman sejawatnya Pak Soleh dalam melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid atau melaksanakan proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Zen di kelas. Jadi nanti di sini tadi alurnya sudah dapat baik tujuan. Ternyata di sini setelah di coaching oleh Pak Soleh muncul beberapa permasalahan. Saya tarik kesimpulan di sini, ternyata Pak Zen memiliki permasalahan tentang minat proses belajar anak yang kurang semangat, begitu ya Pak ya. Nah, jadi tadi Pak Zen melaksanakan pembelajaran matematika, ternyata anak-anak itu masih banyak yang belum memiliki minat belajar karena kurang bersemangat. Nah, itu perlu digali. Tadi ternyata permasalahannya apa? Mungkin kita sebagai guru itu kurang menyajikan dengan pembelajaran yang menarik. Makanya tadi strategi apa? Nah, makanya tadi Pak Zen menemukan berbagai macam pembelajaran itu bisa memanfaatkan lingkungan di luar kelas. Pembelajaran supaya menarik, tidak harus di dalam kelas, bisa di luar kelas, jalan-jalan ke sawah. Sambil melihat pemandangan, itu rekreasi, kemudian berkolaborasi dengan pihak luar atau guru wali murid. Itu jadi tadi sebenarnya Pak Zen sudah menemukan bahwa kenapa kok kurang bersemangat itu, maka Pak Zen akan mengambil rencana tindak lanjut dan rencana aksi untuk meningkatkan bagaimana supaya anak-anak lebih bersemangat. Pak Zen akan berkolaborasi dan bekerja sama dengan tadi wali kelas, wali murid, dan pihak-pihak stakeholder sekolah. Nanti diajak bermusyawarah sehingga kelas 6 itu walaupun tadi belum melaksanakan pembelajaran yang merdeka ya, tapi insya Allah kita harus sebagai seorang guru ya, supaya kita dirindukan dan disukai oleh anak materi-materi kita, maka kita harus banyak mencari strategi, mencari trik-trik sehingga kita akan disukai materi kita. Maka tadi melibatkan puskesmas itu juga bisa, atau masyarakat, itu nanti akan diajak kerjasama. Rencana tindak lanjut ya sudah disampaikan
bahkan tidak terbatas pada apa tadi strategi-strategi yang sudah jangan sampaikan. Mungkin nanti jangan akan muncul gagasan-gagasan baru. Oh ternyata anak di materi ini dengan strategi begini lebih senang. Oh ini senang bermain sambil bermain. Misalnya tadi seperti gimana tadi kalau diajak ke wisata atau membuat bermain bola dengan menggunakan bentuk ruang ya. Itu tadi mungkin dengan memutar video. Indah. Putar video juga bisa. Jadi itu Pak, kuncinya kegiatan kita pada pagi hari ini, siang hari ini adalah kita sedang memetakan pembelajaran yang berpihak pada murid ini, dan kita mengemas pembelajaran diferensiasi, memenuhi minat kebutuhan anak, karena anak-anak kita itu minatnya bermacam-macam, berbeda-beda cara belajarnya, gaya belajarnya, sehingga kita juga harus pinter-pinter memberikan pelayanan kepada murid kita dengan berbagai macam metode. Terima kasih Pak Zen sudah bekerja sama mendukung kegiatan ini dari Pak Soleh. Mudah-mudahan ini bisa dikembangkan dan Pak Zen. Nanti selanjutnya ini akan terus dilanjutkan nggak ya Pak? Harapannya harus Pak ini Pak Zen sudah mulai, nanti lanjutkan tinggal memberikan tambahan informasi. Tapi insya Allah beliau sudah sangat potensi, tinggal mengeksplor saja. Tinggal mengeksplor saja ini Pak Zen sebenarnya beliau sudah banyak potensinya, cuma belum dilaksanakan. Maka dengan pendampingan atau coaching dari Pak Soleh ini nanti harus ada ini Pak ya, dilaksanakan mungkin, dan seterusnya insya Allah nanti secara kontinu pasti nanti akan lihat ada perubahan setelah ini. Begitu Pak ya. Ya, terima kasih, saya selaku pendampingnya Pak Soleh dan kegiatan ini mengucapkan terima kasih kepada Pak Soleh dan Pak Sin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak Yen. Gimana perasaannya setelah melaksanakan kegiatan ini? Akhirnya itu wah sebetulnya ini nanti Pak Yen ya kapan berapa? Pada ternyata anak yang banyak bergerak, dia tidak suka menghitung. Ada anak itu nggak suka gerak, tapi dia lebih mendiam. Dengan kita sebagai guru pasti punya strategi, punya bagaimana cara kita menyampaikan pelajaran kepada anak yang bermacam-macam, different, bermacam-macam, sehingga pelajaran kita itu menyenangkan, tidak monoton. Terus itu jenengan punya ide-ide nanti pasti yang sudah pernah dilaksanakan ini, tapi kekurangannya apa, nanti berdasarkan alur yang ditanya coach ini, coachnya dan punya kan ada seperti apa? Kalau ada seperti itu, penting sekali dari Coaching kan coaching itu kegiatannya. Coaching itu kegiatan biasa ini. Yang dilaksanakan dengan itu di coaching oleh coach Pelatih. ini. Makanya menggali potensi. Ya. Sebenarnya coach dan coach itu malah pinter coachnya loh. Mau sampai sendiri ide gagasan yang bagus-bagus. Tapi harus ditanya Pak. Makanya sih Iya, nah, tadi saya bilang tadi nggak nyangka, tadi ternyata dia mau cerita, saya sudah muncul malah. Jadi ini tadi kaget malah. Saya baru kali ini guru. Nah berarti gurunya jenengan itu semuanya harus di